Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, serta salat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Oke, sahabat-sahabat yang berada di luar sana, di sini saya lagi santai, tapi saya belum ganti pakaian. Ini masih pakaian tugas. Ada yang bertanya, bisakah kita memiliki pemimpin seperti Umar bin Khattab? Kira-kira jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah bisa. Nah, tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa Umar bin Khattab itu sebagai khalifah, dan Umar bin Khattab itu berada di dalam sistem kekhalifahan Islam. Itu sistem Islam itu untuk mendapatkan sosok karakter dan pemimpin yang tegas, yang bertakwa seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu posisinya di dalam sistem khilafah. Sekarang sistem yang sedang berkembang itu adalah sistem demokrasi dan sistem komunis, menyusul sistem Islam. Nah, sistem Islam itu, Islam adalah ajarannya, dan adapun sistemnya disebut sistem nubuwah di masa Nabi dan sistem khilafah sesudah Nabi. Karena sistem khilafah itu adalah amanah Rasulullah SAW, bahwa setelah Nabi itu sudah tidak ada lagi Nabi. Setelah Nabi Muhammad itu wafat, tidak ada lagi Nabi yang memimpin, kecuali yang memimpin itu adalah khalifah atau khalifatullah fil ardi, khalifah di muka bumi, bukan dari kalangan Nabi tetapi dari kalangan manusia biasa. Dan dibuktikan dalam sejarah, yaitu dari khalifah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dari awal daripada sistem kekhalifahan ini adalah diawali dengan pemimpin-pemimpin yang ideal. Sehingga teman-teman, jika kita akan bercermin kembali kepada kita hari ini, kita umat Islam ini adalah Islam adalah agama yang besar, agama global yang tidak punya pemimpin. Sementara agama-agama lain punya pemimpin. Seperti Kristen Katolik, dia punya pemimpin dengan pausnya. Kemudian Hindu, dia punya pemimpin dengan pedandanya. Terus kenapa Islam yang notabene-nya ajarannya turun dari langit, dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian di situ ajarannya sudah disempurnakan oleh Allah, kemudian tidak punya pemimpin? Itu hal yang aneh. Padahal pemimpin itu adalah syarat untuk berjalannya suatu ajaran, kemudian untuk mempersatukan umat. Nah, di situ kita perlu, teman-teman. Maka untuk memiliki seorang pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini, yang harus dilihat adalah sistemnya. Kalau kita, negara yang kita cintai ini negara yang mayoritas muslim, mayoritas umat Islam, sehingga agama-agama yang lain damai di dalam negara ini, kita tetap bertahan dengan sistem yang ada sekarang. Jadi Pancasila ini tetap bernaung di bawah sistem yang ada saat ini, yaitu sistem demokrasi. Maka tidak akan kita sampai punya pemimpin seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib. Tidak akan kita ketemu pemimpin-pemimpin yang seperti itu, karena mereka itu adalah khalifah. Mereka itu dari sistem Islam. Sepantasnya bahwa Pancasila yang dikatakan lahir bersumber daripada Islam ini bernaung di bawah sistem khilafah, karena sistem khilafah itu ajaran Islam, bukan bernaung dari sumbernya Islam, bernaung di bawah sebuah sistem yang namanya demokrasi, yang bukan dari Islam, tidak ngerti ajaran din, kemudian surga neraka nggak ngerti dia, pahala dosa juga nggak ada di situ. Terus kita berkecimpung memaksakan Pancasila di bawah sistem demokrasi yang dibawa oleh penjajah. Itu tidak mungkin kita dapat pemimpin seideal Abu Bakar, seideal Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nggak mungkin. Untuk menjadi pemimpin di bawah sistem demokrasi ini saja, untuk bupati, untuk menjadi bupati aja ya, ini belum kita bicara presiden, itu 2 miliar tidak cukup. Sementara sosok pemimpin yang ideal, yang bertakwa kepada Allah itu memimpin umat, itu tidak mungkin seorang pemimpin itu berpoya-poya untuk menjadi pemimpin, tidak mungkin.
Pemimpin-pemimpin dalam Islam itu mereka tidak mau memimpin, tetapi dipaksa oleh rakyatnya, dipaksa oleh umatnya untuk memimpin mereka, karena mereka itu baik untuk memimpin, sehingga mereka itu terpaksa untuk memimpin umatnya. Sehingga tidak mungkin pemimpin yang bertakwa itu mengajukan dirinya, saya baik untuk memimpin, saya demi rakyat, untuk rakyat, tidak mungkin. Maka untuk itu sahabat-sahabat, jika kita ingin memiliki pemimpin yang ideal menurut Islam, menurut hati nurani kita, dan tentunya kita berharap punya pemimpin yang baik dan benar, dia dekat kepada Allah, tentunya itu di dalam sistem yang mendukung takwa itu sendiri, yaitu sistem Islam, sistem kekhalifahan Islam atau sistem khilafah. Sehingga sangat direkomendasikan sekali bahwa Pancasila ini berada di bawah sistem Allah, yaitu sistem khilafah. Sehingga harapannya pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya adalah pemimpin-pemimpin yang dekat kepada Allah dan tidak berpoya-poya. Sehingga untuk kemakmuran bumi, kemakmuran negeri bisa dicapai, dan kita sama-sama tentunya untuk menjalankan iman tidak terhambat. Tetapi kalau kita berada di dalam sistem yang lain, maka jangan harap kita di dunia ini tidak jelas, di akhirat juga lebih-lebih tidak jelas lagi. Nah, yang menjadi masalah adalah jika kita tidak baik di dunia ini, kita akan terancam nanti setelah kita mati, meninggalkan dunia ini. Adapun semua itu kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentunya kita mengupayakan yang terbaik untuk din kita, untuk agama kita, untuk iman dan Islam kita ini. Bagaimana bisa kita memaksimalkannya? Tentu kita membutuhkan jalannya suatu ajaran agama ini. Kalau yang paham dengan ajaran agama yang lain dikembalikan kepada masing-masing. Dan tentunya di dalam sistem khilafah ini, keagamaan itu diberikan kebebasan, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, seperti itu. Ya sahabat Fidin yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan jelas ya. Jadi untuk memiliki pemimpin, sosok pemimpin yang ideal, yang bertakwa, yang bertanggung jawab, dia dekat kepada Allah, tidak bisa kita dapatkan di dalam sistem-sistem yang lain kecuali di dalam sistem Islam itu atau sistem khilafah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT, dan ke depan negeri ini bisa menjadi lebih baik, negeri yang barokah, yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini selamat dunia dan terutama selamat di akhirat. Sekian. Mohon maaf atas segala tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.